Kemenangan sudah di depan mata. Iya ya. Raib begitu saja. Hilang begitu saja sesaat, sedetik gitu ya. Harusnya bisa 20 detik itu masih ada kesempatan untuk nyiksa dia gitu kan. Jadi kan makin dominasinya makin gitu. Ternyata malah gua yang tidur anjing. Kemarin kan gua ketemu Apri. Sun Gokong kalah nih. Lo masih mau ketemu dia nggak? Enggak udah nggak seru. Padahal mah kalau dia nonton pas fight gue itu udah mulai mikir 2 kali dia. Kenapa gue kolot dia ya? Yang paling efektif Brazilian Jiu-Jitsu. Menurut gue. Tanya lah kenapa? Ya kenapa? Nggak, gue lagi mikir. Kok gue nggak nyari jawaban sendiri ya? Ngapain anjir lo nyari? Orang tinggal nanya ya. Dia mikir ya. Iya gue. Iya ya gue nanya dong. Kenapa? Gue udah mau jawab nih gitu. Kok dia nggak nanya? Gue mikir. Kok dia bisa milih gitu? Gue mikir anjing. Bangsat. Kenapa gue harus mikirin hal ini? Tinggal nanya. Kenapa? Zenwalk Haliato. The Blue Corner from Bali MMA and Kepo Iwa Yermi Sun Gokong. Ohoi, itu dia. Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Ohoi. Gue juga harus ohoi ya. What's up, bro? Apa kabar juga? Baik. Apa kabar lo? Kemenangan sudah di depan mata. Iya ya. Raib begitu saja. Hilang begitu saja sesaat, sedetik gitu ya. Gimana, bro? Rasanya mata tuh, bola matanya satu ke kiri, satu ke kanan, bro. Gimana rasanya, bro? Ini daripada muter-muter matanya. Itu pertama kali gue, jadi ternyata gitu rasanya. Jadi ya udah, lewat begitu aja. Karena pertama kali dan recovery cepet, ya kan? Set langsung bangun lagi. Iya, lu ditanya masih nyambung, men. Yang lawan gue yang nggak nyambung ditanya. Lu ditanya jawab apa, lu pas ditanya? Apa ya? Di interview kemarin itu apa ya? Pertanyaan muncul ya. Waktu itu apa ya? Pertanyaan tentang gimana perasaannya, lupa gue ya. Pokoknya di situ gue jawab tentang ya itu kecolongan aja gue itu mah kecolongan aja, kalau nggak kecolongan juga apa. Terus gue ngomong mendominasi dan ya udah gue bilang mendominasi. Terus setelah dia dikasih mic ke dia, ya udah gue bilang dia yang lola, gue yang kenokot, dia yang lola kata gue. itu udah dia nggak nyambung dia. Padahal kalau dia ke knockout mungkin lebih nggak nyambung lagi. Gimana perasaan lo, bro? Udah kemenangan di depan mata, bro. Perasaan gue sih sebel gue. Rasanya gemes sekali. Ini harusnya bisa 20 detik itu masih ada kesempatan untuk nyiksa dia gitu kan. Jadi kan makin dominasinya makin gitu. Ternyata malah gue yang tidur anjing. Tapi kalau gue analisa nih, dari analisa gue nonton langsung ya. Nah udah menang nih, gue udah pegang saku gue. Kalian harus tahu dia nonton juga dia. Jadi nonton dia. Nah, kurasa refleks dia spinning elbow lu itu ke callback, ingatannya muscle memorinya itu kepanggil tuh karena ketika gue yang mancing duluan. Lo spinning elbow juga, bro. Lo spinning elbow, nah itu nge-call secara nggak langsung ini dia naluri dia. Muscle memorinya dia. Iya, langsung putar balik dia cetuk. Wah, di counter elbow juga tidur. Mana mas tidur nggak bangun. Wah, udah dia bengong begini. Berusaha bangun itu kayaknya tuh. Badan gue udah kayak muscle memory bangun itu duduk gue. Itu abis lo tanding kan, gue kenal sama wasitnya ya. Wasitnya kita ngobrol di belakang. Bro, tadi bro, minggu pertama kali lihat orang kau matanya hitamnya tuh satu ke kiri, satu ke kanan. Jereng anjing. Jereng banget. Gue hitung bro, satu ke kiri, satu ke kanan. Harusnya lo bilang gini, harusnya lo hitungnya lebih lama. Iya gitu. Tiga pas hitungan ketiga tuh, keempatnya 5 detik gitu. Masih ada kesempatan bangun itu. Yang lo rasa tuh waktu pas kena spinning elbow, tung. Itu gimana bro? Shock, kaget aja. Gimana? Kayak orang kaget gitu, shock. Baru bangun juga kaget loh. Anjir, ternyata ke knockout gue. Di situ baru bangun gue udah sebel tuh. Tapi lo tahu kalau lo ke knockout? Iya dong, gue harus sadar diri, harus sadar sama diri. Jadi
gue harus fokus gitu. Jadi mungkin waktu gue ke knockout gue tuh masih dalam kondisi fokus gitu. Walaupun pas kena ke counternya itu pas kena teng gitu kayak hilang gitu. Iya hilang. Tapi pas lagi itu gue langsung kembali fokus gitu. Nah pas di posisi mata lu satu ke kiri satu ke kanan itu gimana? Hilang itu berarti itu bener-bener loose. Blackout ya blackout. Blackout bener-bener. Iya benar itu. Jadi habis dari situ bangun baru di situ kembali gue udah sadar kalau gue itu habis tarung tadi. Kayak lu pas berapa tuh? Kalau kayak lari ke dimensi lain enggak? Oh gue nggak sadar lagi. Sebentar banget soalnya. Kayak gitu aja berlalu gitu aja gitu. Ya? Gue cuma ngeliat pas lagi terakhir dokter aja depan muka gue. Ngomong, kok lu yang di depan gua? Dalam hati kok lu gitu. Ya kalah gua nih. Dia pasti kalah bener gua pikir. Depan gua dokter. Kamu ini udah oke ya gini. Dalam hati malas gua nih kalau depan gini udah pasti kalah ini kan. Oke langsung. Ya udah habis dari situ udah gua tahu gua tak sadar sih kalau gua udah main 3 ronde, gua sadar itu pasti gue kecolongan. Soalnya berarti recovery lo cepet recovery. Balik jadi kayak memori ingatan lo langsung balik lagi. Makanya kan gue masih bisa ngoceh di akhir. Betul. Masih bisa ngejawab pertanyaan itu. Coba kalau orang lain ditanya ya gitu lagi jawabnya. Nih yang lucu lagi gue berangkat menonton lu nih bro. Jadi satu mobil itu timnya Juang semua. Gue sendirian tim Sun Gokong. Lu kenapa ya kan, di tim gue bukannya nggak ngebela Juang. Masalahnya kan kalau sama lu gue udah lama kenal. Satu betul. Kita udah latihan bareng di Bali MMA. Betul. Ya kan aku kalau di Kobe ketemu circle-nya nih teman-teman di Kobe baru gitu loh, circle-nya baru. Ya gue wajar dong gue tim siapa gitu kan. Bukan karena lu temen gue kan juga kan. Karena apa lu bisa memilih gua? Ya karena temen, Cok. Selain teman karena lebih kenal, jauh lebih kenal dulu. Kalau Juang kan kita baru kenal di situ. Tapi kalau lu lihat skill dari awal, misalkan kan bisa, gua milih ini karena dia skillnya bagus. Ada milih nih, ya karena dia temen gua. Yeah. Nah kalau lu, ini kalau gua gitu ya? Hitam di atas putihnya ya, analisa gua nih. Analisa lu. Analisa gitu. Gua. Kalau dari skill, satu gua belum pernah lihat Juang main. Belum pernah ya. Jadi masih kalau lo, gue beberapa kali gue lihat lo main fightnya. Oke, kalau di profesional, ya nama Yermi lah. Siapa yang nggak kenal? Biasa aja. Jadi hitam di atas putih gue 70-30. 70 buat Sun Gokong, 30 buat Juang. Abu-abu karena lu belum lihat dia gitu juga. Iya, aku belum pernah. Itu lu nggak berantem tuh di mobil? Berantem lah. Kita saling bully men di mobil sepanjang jalan kan jauh banget. Di situ ada si lawan gue itu. Siapa Juang? Iya. Enggak. Kan dia di hotel kan? Kalian di hotel kan? Di hotel. Di hotelin kan. Nah, iya, kita sama timnya. Sama timnya aja. Sama timnya. Iya. Sama ini yang lokalin juga. Pelatihnya dia. Pelatihnya. Kalau kalian enggak tahu itu pelatih juga pernah gua kalahin itu. yang cornerin itu pernah gua kalahin di MMA tapi. Iya. Gua pukul kok di bawah. Pak gitu. Gua grand and pound. Tapi itu di MMA. Gue gak kebayang kalau waktu itu lo menang semeledak apa sih. Gue cengin dia sama pelatihnya corner. Coba ini kalian berdua berdiri sini. Kalian udah berdua gue kalahin jadi awas dulu. Gue suruh kesini, gue suruh awas lagi. Lo punya niat jahat itu men. Iya berarti niat jahat itu yang bikin lo kalah. Rezeki gue dihentikan itu. Lo jahat men. Itu cornernya puas banget. Puas lah orang gue kalahin. Jadi pas lagi dia ngeliat anak didiknya yang ngalahin, pernah yang dikalahin dia, seneng dong, lepas gitu. Tapi kayaknya mukanya di post apa di video kayak cembetut aja gitu. Iya. Mau di call out lagi? Tua. Sian masa pensiun nanti dia. Jadi abis tanding tuh wah Di, gue puas banget Di, gue puas siapa banget. Dendam gue terbalaskan. Oh siapa tuh? Ya coachnya itu. Si coach ya? Cornernya. Dendam gue terbalaskan Di. Dendam gue terbalaskan. Gue malam ini puas banget deh. Anjir. Tapi di kamera dia kayak muka jaga image. Datar-datar jaga gitu. Image dia, jaga image. Coba dia senang-senang gue cengin di situ gue. Dia kayak mampus lu, dia ngatain gue mampus lu, langsung lu diam lu pernah gue gebukin anjing. Aduh, Sun Gokong. Gua udah ngeliat entrance-nya gila. Aduh. Entrance lo masuk lo tuh, wah masuk lah. Kalau menurut gua, ini nih kayak gini-gini nih ngejual nih. Fighter tuh harus kayak gini nih, harus punya style, punya karakter. Pakai jubah ini kan. Jubahnya bagus nih, gua bikin di Carola ini. Carola dari Bali nih. Mantap dia sekali. Bikinnya seminggu aja langsung selesai dia.
Ini sengaja ngkong bawa jubah ya. Oh iya. Sengaja biar nggak kepake sekali doang. Sama Biar kepake lagi kita. Biar kepake Udah lagi. capek-capek bikin masa nggak dipakai. Itu dia. Masa dipakai. Kalah lagi anjing. udah pakai kalah kan. Jadi dipakai aja mendingan biar ya setidaknya kan nggak sia-sia ini kalau jangan sekali pakai doang lah. Capek-capek jahit. Gitu loh. Wih, habis berapa nih jahit ini? Ini gua rahasia. Rahasia harganya ini. Jadi kalau kalian mau ya tinggal cek aja di IG-nya Carola. Carola ya. Iya. Itu ada tulisan sama logo. Tulisan tuh tulisan Cina tuh. Iya, artinya Tulisan Sun Mandarin. Gokong. Sun Gokong itu. Iya, Sun Yang Gokong. mana Sun? Kata Sun yang mana? Jangan lo ngarang lo. Sepele coba. Bantuin dong. Nih Sun Gokong. Lo kan Chinese, lo bisa bahasa ini nggak? Mandarin nggak? Sun Gokong. Itu. Nah, ini logo gua. Nah itu logo lo. Udah jelas ya, gigit golok, glove MMA, kuping colored flower, muka keras sakti. Nah itu kenapa bukan glove boxing? Kenapa glove MMA? Karena gua MMA, ya karena MMA kan awal gua berkarir juga itu, maksudnya profesional yang paling gua rutin gitu, yang paling intens untuk rutin fightnya, setiap tahun pasti ada fight MMA gitu. Oke, emang lo bela diri yang lo tekunin tuh. Iya, di tekunin MMA gitu. Tapi karena ada kick striking ini, jadi ada 2 yang gua tekunin dong. Tapi gue pernah dengar kabar burung lo pernah ngalahin si Rido Rocky. Oh iya, itu pernah itu 2021 itu. Itu jam. Itu masa di MMA enggak dong tentunya. Enggak. Kalau dia memang makin mampus dong. Nah, ini menarik nih. Ini yang sering digoreng nih di sosial media. Dulu yang ngalahin Rido Rocky si Roteng Tasik itu Sun Gokong. Iya. Wah itu gimana itu? Iya. Ini sekarang kan Sama, lagi main duan nih kalau nggak salah nih. Sama, sebenarnya beda tipis sama si Juang. Sama-sama gua dominasiin tuh setiap rondenya. Cuma bedanya kalau yang sama si Juang gua kan kena colongan itu. Ya kalau sama colongan Redo, ya. Iya, kalau sama Redo sampai selesai gue siksanya. Gitu. Tadinya lo ekspektasi lo sama kayak nyeksa Rido Rocky. Iya. Tapi takdir berkata lain ya. Iya, mendominasi setiap ronde gitu. Tak gitu. Lo kemarin ngerasa mendominasi setiap ronde? Iya, sampai wasitnya ngedorong-dorong gua, kata gua maju dorong lagi gitu. Kayak gua udah gemas maju tuh kalau ditahan-tahan gua anjing gitu. Atau mau kolot wasitnya? Jangan, dia kan anak jujutsu kan. Nanti kita bertandingnya ketemu di jujutsu aja. Oh. Renggo ada yang kolot tuh. Di Renggo tuh brown belt kalau nggak salah loh. Brown belt ya. Lah gua masih putih loh. Harusnya jangan kalah dong. Oh. Iya. Di bekas di MMA juga. Oh, bekas di MMA juga. Itu sampai aku nggak tahu tuh, gue baru kenal gara-gara dia jadi wasit aja di wasit gua. Dulu zaman gua turnamen juga sama dia. Oh. Kalah ketemu Suwardi. Oh, kalah ketemu Suwardi. Iya, di final. Oh, dia MMA dia. MMA. Udah berapa kali main ya? Oh, nggak tahu gua. Nah, itu zamannya dia udah pro MMA. One Pride dari One Pride iya. wasitnya. Nggak tahu sekarang kenapa berhenti Renggo tuh. Iya, gue taunya pas lagi lihat 3 cuma anak jujutsu gitu, gue nggak tahu sih maksudnya. Berarti kurang ke bawah scrollnya. Ke bawah ya. Oke. Lo sama wasitnya ada pengalaman apa kemarin? Kesel nggak sama wasitnya? Kagak, untung dia nahan gua, bagus dia. Oh bagus. Kalau nggak ditahan kan gue udah ngubrit gua maju ke depan. Padahal lo maju-maju cuma acting doang tuh. Padahal dia dorong. Wasitnya bagus, gue didorong. Biar gue nafas. Gengsi, gue selalu menunjukin gengsi aja. Mau nunjukin dominasi lo. Padahal itu acting. Kalau gue tahu, gue benci nih baca-baca mulu pergerakan gue ini. Padahal ya udah Jisamsu gitu padahal. Sosokan aja. Karena lihat lawannya. Lo lihat lawannya lebih mental itu. Mental ya, pertarungan mental lah. Pertarungan mental. Nah, lo lihat sendiri kemarin bertarung sama Juang, lo ngerasa kalah nggak sebenarnya? Apa kalau kalah secara permainan ya apa nih maksudnya gimana ya? Kalah apa nih? Kalau kalah hasil oke, gue kalah. Tapi kalau kalah skill gue nggak menganggap gue kalah skill. Nggak. Malah gue ngerasa bertarung malah skill yang menurut gua berat itu yang ketemu gua di Muay Thai itu pro yang call out gua itu. Siapa tuh? Si yang boxing kemarin si Apri. Iya. Kalau malah lebih dia
Peraknya SEA Games Iya. tuh. Perak SEA Games tuh. Lebih dia tangannya apa? Perak SEA Games. Perak SEA Games deh. Udah pernah ngerasain gue. Oh, lu udah pernah ketemu Apri? Udah. Di mana? Di Muay Thai Pro. Gue makan dulu nah. Oh, di Muay Thai lu ketemu Apri? Iya. Menang apa kali lu? Ala poin. Kalah poin. 5 ronde itu. Nah, kemarin kan setiap fighter ditanya itu lo mau fight lawan siapa? Call out-nya ke lo semua, men. Lo tuh punya magnet itu, men. Semua fighter tuh call out-nya ke Sun Gokong. Terus kemarin kan gue ketemu Apri, Sun Gokong kalah nih. Lo masih mau ketemu dia nggak? Enggak ah, udah nggak seru. Padahal mah kalau dia nonton pas fight gue itu udah mulai mikir 2 kali dia. Gua kenapa gue kolot dia ya? Harusnya gue nggak usah kolot dia. Dia ngeliat gue udah main tuh dari ronde 1, ronde 2 udah mikir 2 kali dia kayak salah ngomong dia pas lagi dikasih call out ya kan. Dia jawaban adrenalin ternyata. Pas kalah baru dia sosok. Gue mau undang Apri biar ngecengin lo. Ya Pri, masih mau lawan Sun Gokong? Enggak ah, udah nggak seru. Dia bilang gitu. Itu aja waktu pokoknya cerita tentang fight yang gua sama dia itu ada di podcastnya Bion. Nanti lu kalian bisa lihat ceritanya tuh. Ya, gak apa-apa kan promosi juga. Nggak apa-apa, kita nih independen, bebas, ya. nggak terikat siapapun, aman di sini. Jadi Itu penjelasan nggak ada kubu-kubuan di sini. Zenwalk Iya, benar. netral. Jadi ya. siapapun boleh masuk, siapapun boleh curhat di sini, boleh berbagi keluh kesahnya di Zenwalk. Boleh ngecengin juga di sini. Lo kan di call out banyak fighter tuh pengen fight lawan Sun Gokong. Lo ngerasa lo punya kelebihan apa sih sehingga para fighter itu pengen fight lawan lo? Mungkin bagi dia gue fight yang tertantang ya. Dengan cara main gue yang bikin dia tertantang gitu. Dia ngeliat gue anjing, jadi kayak kalau dia menang sama yang ecek-ecek pasti kan dia malu kan. Lu baru menang sama ecek-ecek, ketemu sama gua tuh dia ngeliat fight gua oke bagus gitu, mungkin jadi dia tertantang untuk ngebawa gua harus nge-challenge diri gua harus lawan Sun Gokong ya. Gitu yang gua lihat. Jadi motivasi maksudnya. Wajib. Apa sih kelebihan seorang Sun Gokong gitu? Dari kacamata lo sendiri, dari gamenya atau apanya nih? semuanya keseluruhan. Lo sendiri lo ngerasa kenapa sih orang call out gua gitu? Lo sendiri ya, lo ngerasa apa? Sebel kali Punya gua kelebihan kali. Sebel. apa? Sebel kayaknya. Sebel itu kayaknya. Ini yang jujur sih. Jawaban yang ini lebih bagus. Sebel kayaknya, lebih ke sebel itu kayak kesel nih orang. Tetap sebel aja. Tapi karakter Sun Gokong yang lo buat di kamera ini di depan netizen yang saat ini lo bangun karakter ini tuh sama real life lo tuh sama nggak sih sebenarnya? Gimana ya? Mut-mutan aja gua. Mut-mutan. Ya masa kalau lagi orang lagi marah gua ketawa-ketawa sendiri gila kan. Kalau gua lagi orang lagi diam gua ceng-cengin gua gila dong ya. Mut-mutan aja kalau gua lagi pengen ngecengin atau pengen begini ya gua ya ini apa adanya aja gua. Berarti ya real life Apa aja. iya kalau orang nanya opini gua ya gua kasih opini gua. Ada yang nggak terima ya bodo amat gitu. Berarti ya memang sebenarnya Sun Gokong ya seperti Ya, ini apain gitu. aja. Yang lo lihat di kamera ya memang di real life ya begini Ya sama begitu, aja gitu. begitu. Oke. Begogin. Nah ini gue lihat kemarin lagi tangan lu tuh masih jahitan tuh. iya. Itu abis operasi. Iya nih operasi nih. Mukul duduk. Dia jangan pada ketawa. Duduk siapa? Hah? Duduk siapa? Ya duduk. Duduk siapa? Ya duduk lah gue pukul duduk. Mukul apanya? Lo berarti kemarin tuh patah di ronde berapa itu? Gak tau ya, mungkin udah ronde 1 atau 2 kayaknya udah patah kayaknya. Tapi tetap gue pukul tetap. Lo berasa Bukan gak? halangan aja. Berasa nggak? Nggak berasa sih, tapi kayak tahu ada yang beda aja gitu. Ada yang beda, ternyata berbeda dia. Berbeda jalur dia begini. Kerasanya pas di ronde berapa lo? Kerasanya nggak kerasa gue. Sampai sekarang nggak kerasa. Nggak kerasa apa-apa gue. Pas di Cuma pas lagi gini agak-agak nahan-nahan gitu. itu ngeceknya setelah tanding. Pokoknya gue nggak pas patah gue tahu nih pas lagi buka glove gue lihat Lain. patah nih. Langsung pelatih gue ngomong udah panggil dokter udah. Bentuknya beda Dok, nih gitu. pasti patah. Saya nggak tahu patah dok.
Saya tahu dok kayak gini bentuknya. Jangan merelek ya gue. Ini patah ini. Dia bilang gini, "Oh iya nanti cek dulu ya, siapa tahu bukan patah bla bla." Patah dok. Ya udah bawa Lo kamu bilang patah, emang lo rasanya patah atau ya emang udah kelihatan? bentuknya aja udah beda. Nongol kan dia nongol. Gue bilang patah ini. Sakitnya enggak? Sakit enggak? Makanya pas lagi rumah sakit pas ditanyain pakai obat nyeri enggak gini-gini. Enggak usah dok, orang enggak. Itu obat nyeri buat apa? Buat ngerasa nyeri kan? Kalau enggak ngerasa enggak usah kan? Ya udah. Berarti nggak di bius? Oh pas lagi di operasi bius, tapi pas lagi masih belum sebelum menjelang operasi nih. Terus setelah dioperasi, gue nggak pakai obat nyeri. Oh. Ditawarin kayak gitu, mau pakai obat nyeri nggak nih mau disuntik? Enggak lah dok. Obat nyeri kan untuk nyeri. Kalau saya nggak nyeri kan Gak lihat kamera dong ini. Masih ada bekas jahitan tuh. Nah, tuh. Itu dari dokternya disuruh berhenti berapa lama tuh? Disuruh vakum berapa lama lu? 6 bulan sih baru bisa fight. 6 bulan baru bisa fight. Baru bisa fight atau 6 bulan baru bisa mukul-mukul. Nah, ya. Pokoknya begitulah. Nggak diingat lagi sialan. Pokoknya dia bilang 5 bulan udah bisa boxing atau apapun itu kan. Oke. Ya, udah bisa tinjuan gitu. Ya Berarti ini lo nih vakum nggak latihan dong nih selama 5 bulan? tangan satu aja. Siapa tahu ada yang nantang gua pakai tangan satu kan gitu. Jadi gua latihan pakai tangan satu, pakai kaki, tangan satu gitu. Siapa tahu nanti ada yang nantang. Ya udahlah ribut aja ya, maksudnya fight aja gitu. Pakai tangan satu juga, ayo gua juga gitu aja. Ready juga. Nah, ini nih itu ngejebak doang pertanyaan gua tapi dia bisa tahu nih bagus sih. Bagus. Gue pikir gara-gara ini udah vakum gua. Ternyata memang kalau real fighter begini jawabannya. Real fighter. Jadi ini nih nanti next ini pukulan iron. Lebih keren lagi sebenarnya fighter. Masih jauh dari jantung. Begitu kalau real fighter. Berapa jengkal sih? Masih berapa jengkal dari jantung. Jauh, Pak. Jadi tangan kanan sakit, tangan kiri masih ada. Tangan kiri kanan masih sakit, ada. kaki masih ada. Kanan nggak bisa. Pas mau mukul ditahan dulu, di spinning aja gitu, diputer. Masih banyak opsi. Iya. Tenang. Jawaban real fighter. Jadi senjata bukan hanya tangan kanan kok. Yang mengandalkan senjatanya. Oh dia jago kninya doang. Dia jago kakinya doang. Aduh, cuma satu doang. Nanti kalau rusak satunya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gua masih bisa ada banyak lah. Kalau di mana tuh lightweight yang bisa pakai pala itu. Ya kalau ada rules yang bisa pakai headbutt gitu, apa? Sambo bisa. Sambo bisa ya. Pakai pala gua. Iya. Masih banyak senjata. Ini kalau fighter jadi sakit bukan alasan ya. Tangan kanan nggak bisa, tangan kiri masih ada. Jadi tangan kiri, tangan kanan cedera, kaki masih ada. Kaki kiri kanan cedera, yang di tengah Masa jadi nggak ada excuse, no excuse ya. Semua bisa jadi senjata. Bisa jadi senjata. Kalau lu emang jiwa lu mau fighter, jangan ya cedera ya recovery balik lagi. Jadi nggak ada ogah-ogahan latihan gara-gara cedera nih. Gue berhenti latihan. Nggak ada ya. Itu bukan cedera yang membuat lu mundur, tapi mental lu yang membuat mundur. Nanti catat. Jadi buat mundur bukan fisik kita, bukan cedera kita, tapi lupa banyak fighter yang tangannya nggak ada, banyak di One Championship tangannya nggak ada, masih bisa fight. Iya. Jangan mengeluh lah hal gini aja. Masih banyak fighter yang mohon maaf keterbatasan nggak ada. Kemarin tangan. Teguh Cili gue undang sini belum gue rilis ya. Teguh Cili, jadi fighter yang segini nih. Yang nggak real fighter gak? Fighter ya dia tanding. Oh iya sih. Maksud gue yang ngomongnya selamatkan aku. Kayak ada di fighter yang di One juga tuh kalau nggak salah yang tangannya cuma Iya betul ada. Lawannya masih sempurna kan? Kalah yang sempurna juga. Masih nggak ada, no excuse lah. Iya no excuse ya. Lo kan di call out semua fighter di kelas 51 ya. Hampir semua fighter tuh ngincernya ke lo. Lo sendiri nih ngincer siapa di kelas 51? Gue nggak ada ngincer siapa, gue ngincer belt. Yang megang belt itu gue hantem. Yang ranking 1 siapapun itu gue hantem pasti. Kalau gue mau naik peringkat disuruh naik peringkat, bukan disuruh naik, dan gue mau nggak mau harus naik peringkat. Di atas gue peringkat-peringkatnya itu ya lawan gue semua yang gue bakal pukul-pukulin, yang gue bakal cepol paling gitu. Tapi kalau lo taker nih, kan lo punya analisa lah sebagai seorang fighter. Dari analisa lo, siapa yang lo rasa wah ini nih gue paling berat kalau ketemu nih orang nih gitu. Kalau dari analisa lo di kelas lo ini. Kemarin kan gue pikir yang di podcast di Bion itu kan gue bilang orang terdekat adalah yang musuh yang paling berbahaya.
Jangan musuh dalam selimut aja. Tapi bisa jadi dia juga sih. Masih sama kayaknya dia juga bisa. Siapa tuh? Novan. Jangan Satu liga sama gua. Siapa tahu nanti Satu ketemu. training camp ya? Enggak, dia kalau masih di Bali gak sih? Kalau dia persiapan kayak striking gini enggak di Bali MMA. Bali MMA dia persiapan MMA. Gitu. Kayak gua misalnya MMA persiapannya di Bali MMA. Dia masih di Bali gak sih dia? Novan masih di Bali. Tapi kalau dia striking dia enggak di Bali MMA. Di gym yang lain. Oke. Nah itu mungkin dia karena dia tahu gua dan apa ya? Belum pernah gua fight lawan Satpau. Jadi itu bisa jadi challenge gua. Kan anak Satpau dia. Nah, jadi kemungkinan gua bisa lebih apa ya, kalau di fight sama di sparring kan beda ya kan. Gua sering sparring sama dia. Tapi kalau di fight kan kayak bener-bener all out dan bener-bener beda lah sensasinya gitu kan. Kalau adrenalinnya beda. Iya, adrenalinnya beda. Ketemu Satpau belum pernah. Jadi satu dia orang yang tahu gua, pernah sparring juga, kita tahu, saling tahu, ya kan. Udah saling ngintip lah ya. Tapi kalau masalah nge-KO-in gua, bikin gua TKO kayak gua dipukul-pukul gitu, dia serang terus gua diem aja nggak mungkin. Kalau main poin-poinan itu bisa terjadi gitu. Maksudnya kayak jual beli, wah lawan gini siapa yang lebih pintar ngejar. Nah bisa jadi gua sama dia itu lawan terberat gua, si Novan itu, karena satu dia Satpau, kedua dia orang yang tahu gua. Walaupun gitu. dia kemarin kalah. Walaupun dia ya kemarin kalah kan lawan kalah poin Charles dia. Ebu kan? Iya kalah poin dia ya. Menurut lo kemarin dia menang apa kalah harusnya memang? Gimana ya? Gua belum nonton ulang sih, tapi kalau gue lihat dari highlightnya dia sempat kena knockdown sih. Itu yang membuat dia poin tertinggal ya. Knockdown itu kan bikin poinnya besar kan, naik kan 10-8 hitungannya. Kemarin kan dia kalah. Iya. Tapi lo taker dia yang paling berat dari semua lawan-lawan lo di 51. Iya. Bukan Charles Ebu. Enggak kan, gue belum pernah ketemu dia dan gue ngelihat fight dia sama si Novan nothing special. Masih gue ukur lah ini, masih gue tampung lah gitu ya. Kalau si Novan saling tahu nih. Saling tahu, gua keluar ini dia tahu, dia tahu gua ini gini tahu. Karena satu terus Satpau lagi. Ya kan? Spesialnya di Satpau itu. Ya Satpau juga kayak yang bikin gua kayak aduh penasaran, gua belum pernah ketemu Satpau di MMA pun belum pernah gua. Tapi dia bisa kanan kiri enggak sih kayaknya? Bisa ortodok juga. Satpau dia. Kalau dia ganti stance habis. Gua pernah sparring waktu dia coba ganti stance. Gua enggak bisa dia ganti stance. Dia ganti stance habis. Jadi bukan jadi yang paling terkuat dia. Dia coba ganti stance di fight nih. Dia bukan jadi orang yang paling gua takuti jadinya. Oke. Malah dia berarti lemah kalau di ortodoks dia. Ya, kan gua udah pernah ngerasain dia mencoba di di ortodoks. Ya gua biasa, gua ngelampauin bisa. Tapi kalau di Satpau di stand-nya dia, ya itu dia. Walaupun ya itu di sparring aja, tapi kan belum pernah di fight gitu. Jadi, lo bilang lo pernah bikin dia berdarah? Iya. Ada tuh video paling lama, lu scroll aja paling bawah tuh. Wis. Lagi jual beli dia yang spinning back kick, gua spinning back kick dia, terus gak lama pas lagi pukul-pukulan kena hook gua kan. MMA glove. Jadi gampang pecah. Ini kan kalian nih, lo, Novan Kaunang, kalau di MMA kan kalian bisa dibilang mendominasi pertandingan lah biasanya kalau di MMA. Nah ini kan di rules yang baru ya. Iya. Kick striking. Nah lo sendiri kesulitan nggak dengan rules yang lo pakai saat ini di Beyond? Iya, kalau kesulitan sulitnya itu karena belum beradaptasi lah. Dunia striking gua kan kehitung. Di dunia striking gua maksudnya pure striking. Biasanya kan di MMA kan walaupun gua anak striking tetap aja ada main shootnya, ada main catchnya gitu loh. Jadi beradaptasinya yang sulit itu yang beradaptasinya aja. Beradaptasi lagi gitu. Lo sendiri berarti ngerasa pengalaman striking lo belum sebanyak itu gitu maksudnya? Belum leluasa. Iya. Tapi kalau misalkan udah mulai nih fight ini kan ke depannya, nah bisa jadi progresnya lebih cepat gitu. Seorang fighter MMA adaptasi ke rules striking itu sulit gak? Seorang fighter MMA. Iya, kayak lo lah. Yang basicnya MMA atau basicnya udah ada misalnya Wushu Sanda atau Matai atau Ya basic. kayak lo lah, gampangnya dengan diri lo sendiri lah. Lo adaptasi ke rules kick striking ini kesulitan nggak? Enggak sih ya. Malah menurut gua lebih
gimana ya? Sulitnya itu tadi gini, kembali lagi. Satu, untuk terbiasa lagi, untuk membiasakan tanpa kayak gini, tiba-tiba mau ada mencoba kayak ada shoot gitu loh. Itu yang di muscle memory yang harus dihentikan gitu. Jadi ya kesulitannya ya kepada muscle memory yang gue udah bentuk gitu. Tapi kalau untuk main striking nggak ada kesulitan sih sebenarnya, kayak tinggal ditambah kombinasi, ditambahin teknik-teknik yang diubah stance MMA jadi stance striking gitu. Kalau MMA kan lebih rendah tuh, soalnya yang dari takedown kan. Nah striking lo ngapain style rendah kan, nggak guna gitu. Nggak mungkin disepak, lambat gerakan kita. Sepak lagi. Iya, low kick hancur kita. Iya, makanya cuma sulitnya itu cuma di muscle memorinya aja, kayak misalkan tiba-tiba ada kepancing kayak mau show gitu. Lah itu aja si Novan aja ada main MMA dia anjing. Gitu. Pasti kendalanya di situ sih. Kendalanya di situ. Dan kalau gua walaupun tadi kemarin full striking nggak ada muscle memory yang dikeluarkan dari yang udah gua bentuk, tapi tetap aja kan maksudnya rasa nahannya itu mungkin gue lebih bisa menahan daripada fight dia yang si Novan itu yang tiba-tiba MMA. Lo masih bisa kendalikan muscle memory lo ya. Tapi kan jadi sulit dong. Iya, masih bisa kontrol muscle memory lo. Ya, walaupun kontrol tapi sulit dong, terhalang dong. Iya, kayak ada terbatas. Harusnya nyambung takedown nih. Gitu. Nah, tapi yang keluar kemarin gue lihat di pertandingan lo lebih banyak ke boxing. Lo lebih menikmati permainan boxing lo. Kaki lo menurut gua ya dikit nggak hidup kaki lo. Ya dikit yang gua keluarin karena gimana ya, pas lagi gua mau ngeliat dia boxing kayak gua mau nyari kesempatan di kaki sebenarnya. Kayak ada fight gua yang dia pas masuk gua tiba-tiba spinning kick gitu. Ya kan, itu main momen situ aja sih gua kemarin. Jadi lo mau buat kaki lawan lo nikmat di boxing dulu, dia rasa serangan lo hanya boxing, tapi tiba-tiba keluar kaki lo. Oke, cuma kaki gua mau andalkan timing. Tapi next gua bisa main yang kayak mainin kaki juga. Cuma kemarin mau strategi kayak gitu, nyobain kayak gitu. Fighter kita sendiri nih di striking ya. Levelnya udah bisa masuk ke level internasional nggak sih, kayak masuk ke One Championship contohnya? Kalau di MMA kan udah ada ya. Kayak lu anjay. Di MMA kan udah internasional dong, banyak, ada lu, ada Stever, ada Pitu, ada siapa lagi? Andrian Matei, banyak. Kalau di MMA striking MMA itu. Kayaknya striking seharusnya udah layak. Cuma mentalnya aja pada gimana gitu. Dan ya yakin bisa gitu. Cuma kayak keyakinan aja gitu. Kan kita belum ada kesempatan kayaknya yang emang striking belum ada yang tembus internasional ya? Siapa kalau udah? Kalau boxing kan juara dunia kita udah punya nih, Elias Bikal, Chris John. Di Thailand kan banyak yang sering anak-anak Indo Muay Thai pada fight di Thailand. Iya kan? Tapi kita contohnya Fahri kan main di Thailand, Raja Damren. Terus siapa lagi ya? Tapi belum menyentuh kayak liganya One FC tuh. Baru kemarin ada main satu kalah. Tapi kalah tipis yang lawan Jepang ya? Oh, si Tovan. Iya kali ya. Kalau di One barusan. Iya. Itu kalah angka ya, kemarin ya kalah angka. Enggak perhatiin gue. Enggak lihat ya. Aku juga lihat sekilas saja. Nah, ini bakalan ada si itu lawan yang pernah lo kalahin. Kalau dia yakin sama diri dia ya pasti bisa dong mengalahkan internasional juga, fight di internasional. Skill apalagi sih mau sama aja kan. Di luar sama sekarang di luar sama di dalam sama. Jeb begini. Mukul begini. Yang bedain apa kira-kira? Iya, apa? Gue sih enggak pernah. Iya, makanya gue bilang kalau kembali ke yakin, kalau yakin bisa aja. Kan di Bali kan banyak itu pemain-pemain fighter internasional juga. Iya. Lo udah ada tawaran lagi fight lagi untuk next kompetisi di Beyond atau belum ada? Sebenarnya ada Oktober ini kan MMA tapi enggak ini. Kalau Beyond pasti gue main lagi. Tenang aja, apalagi main liga ini pasti dipanggil lagi untuk main lagi di Beyond. Tapi sayang terkendala di tangan lu nih ya. Kalau untuk next ya bulan Oktober ini nggak bisa dong karena MMA. Gue harusnya main di Canggu Fight Night MMA. Nah itu international fight itu. Lawan siapa harusnya lo? Masih dicari orangnya antara Malaysia, Thailand, Filipina. Antara tiga itu. Tadi gue mau main di Oktober ini international fight. Jadi antara tiga negara itu. Main di kelas throw. Bayaran main di striking sama MMA gedean mana sih? Kalau
di sama aja sih MMA. Sama Kalau aja? ya sama gimana sama striking gitu. Sama liga sebelah sama nih. Sama. Kemarin lu berapa dapat? Kemarin gua Kalah tuh segitu. apa? Kalah lu dapat segitu. Iya. Oke lah. Kalau menang Menang kalah. segitu. Oh, menang kalah sama. segitu. Nah, next nih berarti impian lo tertunda selama 5 bulan nih. Iya. 5 bulan 6 bulan ya. Jadi ngapain nih? Lo mau ngapain nih? Lo harus bikin Gue tetap latihan. plan. Jadi ketika sembuh, Nah, walaupun tangan kanan harus ngejar lagi, gue harus bentuk tangan kiri kaki gue. Misal gue selama 5 bulan ya gue nggak berhenti, bener-bener berhenti. Latihan tetap latihan. Mungkin cuma tiga ini aja, main elbow oke gitu, tangan kiri cuma mukul aja enggak, udah berhentiin aja biar nanti ini tinggal ngejar satu aja. Jadi pas lagi kelar udah boleh mukul, langsung gue kejar kanan gue naikin ininya, akurasinya, powernya, speednya, tinggal kejar. Yang lain udah kebentuk nih misalkan, tinggal kanan gue kejar. otot lo kebayang gede sebelah. Iya. Gede yang kiri. Pasti dong. Kok yang kanan kecil? Iya, Pak. Kayak banyak kok yang patah waktu itu kalau ngelihat dia jadinya jomplang kan. Iya pastilah, yang dilatih kan sebelah doang ini. Iya, Yang dilatih. mengecil tuh. Ya tapi kalau kecil semuanya gimana kalau nggak latihan gimana? Iya kan? Oke lucu. Berarti tetap latihan. Impian lo sendiri saat ini kan ada, lo punya 2 jalur nih, satu MMA, satu kick striking. Iya. Mana prioritasnya? Mampus gak lo? Gue lebih memilih MMA kalau bentrok. Kalau bentrok ya, Iya. MMA. Kenapa? Karena gue udah ngebentuk MMA juga dari awal kan. Sebelum gue di kick striking yang gue bentuk kan MMA. Lo ngerasa ini jati diri lo? Iya. Jadi gue ngerasa gue bisa mukul orang di bawah udah luasa sekali. Jadi kayak misalkan nih gue pukul-pukul dak ada yang ke knockdown gitu. Lanjut. Kejar. Gitu. Ya gimana ya, lebih suka bebas gitu, dibebasak gitu dak satu ronde lepas kan gitu. Karena lo mempelajarinya awalnya ini, Iya. jadi basicnya emang MMA. Iya. Terus kalau masalah gua dibandingin misal combat sport yang lain, dari ada 10 nih, ya gue milih 2 ini, kick striking sama MMA ini. Berarti nggak prioritas berarti di kick striking. Tapi kalau yang bentrok, ketika ada bentrok, event yang bentrok, ya gue lebih memilih MMA. MMA. Kalau bentrok, Iya. tuh. Oke. Nah, lu membahas. Lalu gimana? Lebih suka MMA atau apa? Ayo, lu lebih suka MMA atau? Kalau gue basicnya striking. Nah, gue lahir dari wushu, dari Muay Thai. Oh, oke. MMA karena waktu itu nggak ada event lain selain MMA. Mau nggak mau adaptasi ke MMA. Berarti lu cuma jadi pelarian itu MMA. Yes. Berarti kalau ditanya sekarang lebih prioritas? MMA. Loh. Gimana sih? Karena udah Ini menikmati punchline ini ngelawak. Karena udah menikmati Udah. MMA. Udah keterusan, Pak. Oh, berarti tetap dong walaupun anak striking atau apa yang lu prioritas MMA. MMA karena gue udah ngerasa gue nyaman di situ. Ketika gue transisi ke MMA, anjing, ya itu tadi habis pukul knock out, kita masih bisa kejar, men. Iya, Kita jadi gebukin sampai finish. Kesempatan tuh benar-benar mengandalkan kesempatan. Ya. Nah, kalau di striking ini kita misalkan katakanlah boom knockdown, dihitung, Pak. Iya. Itu Masih udah otak udah pada somplak tuh disuruh main lagi, Pak. Ya kita maksudnya kita realistis ya. Kita ngomong apa adanya kayak petinju nih. Pukul knockdown. Dihitung Lagi, fight lagi, Pak. Otak udah hancur nih. Otak kita udah komplak nih, udah hancur. Fight lagi, Pak. Makanya itu yang banyak yang selesai. di Jepang kemarin 2 fighter. 2 ya. Apa itu? Petinju. Oh. What, man? 2. Gara-gara fight. Ya. Boxing. Lebih beritanya kemarin ya, boxing. Oh. Kalau MMA gue denger cuma satu. menurutku nih olahraga saat ini ya. Jangan bisa dikunci. kita Gak kan usah pukul-pukulan bisa ngunci. Kita kan pendapat masing-masing Iya. ya. Kalau gue pribadi MMA paling safety. Iya, paling patah doang. Yang paling marah ya. Ya, tapi gue ada satu yang MMA yang bikin Ini kenapa omongan bisa kita bakalan kontroversi nih, men. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa memang. Tapi ada MMA yang bisa bikin lebih brutal daripada olahraga yang lain. Apa tuh? Grand and Pound. Heeh. Lu kalau di Grand and Pound dia masih defend, pala udah gak jedot ke belakang. Iya, Dari depan ke belakang. Betul. Misalnya gini, gue Grand and Pound nih, bung, jab dapat. Mm. Gue masuk lagi kanan, bung. Iya. Dia kan udah dung. Iya. Dung.
Kenanya bukan depan, belakang juga. Iya. Nah, itu wasitnya harus pinter tuh. Nah, Wasitnya harus pinter. itu. Tapi ground itu kan udah Sekarang jelas gua tanya, itu udah misalnya jelas box pasti ini, di-stop. misalnya box ini. Heeh. Uppercut deng, satu doang kena ke atas kan. Tapi walaupun goyang juga ya ketemu sih. Ya, tapi misalnya satu deng. Lah kalau grand and pound lu pukul depan belakang kena. Kalau di grand and pound itu doang. Tapi kan- momennya jarang. Bos, tapi kalau ground and pound itu kalau wasit lihat itu pukulan ground and poundnya telak banget bakal di stop. Iya gitu. Bukan ada berapa kali kan, dulu. Iya 10 kali pukulan, tapi kan pukulan 10 kali pukulan banyak. Iya, 10 Jadi kali. 20 dong. 1 Iya. 2 3 4 5 6. Tapi kan wasit bakal lihat yang ground and pound pukulan pertama ground and pound tuh efeknya ke apa ke fighter? Apakah fighternya masih ngelawan? Apakah fighternya langsung hilang? Kalau langsung hilang kan di stop. Oh iya, kalau nggak hilang dia muscle memory yang lawan. Dia kalau masih begini-begini ya dibiarin. Biarin kan. Iya. 10 kali pukulan 10 tambah Nah, itu 10. tergantung kejelian si wasit Iya, sendiri. Ya. Pokoknya tapi kalau ngomong kebrutalan di situlah. Maksudnya Iya. resiko yang besar di situ. Iya. Sisanya paling patah. Udah itu aja sih patah atau misalkan ya udah yang paling kalau mau kena di brain di otak yaitu di grand and pound. Sisanya kalau dia bisa main kuncian atau main kontrol. Opsi kita tuh banyak. Banyak kalau di MMA. opsinya, iya. Tapi kalau di striking ya Iya. kepala tuh Iya, jadi kepala. prioritas pukulan kita, target sasaran utama ya sasar kepala gitu ya. loh. Atau nggak badan gitu kan. Tapi kan utama orang pasti ngincarnya kepala kebanyakan. Apa itu kalau di boxing atau di Striking kickboxing apapun gitu? itu yang judulnya striking. Ah, Boxing striking. kan masuk striking dong. Iya benar. Iya betul. Itu betul. maksudnya efek ke otak tuh Ya paling MMA patah kalau dibanting, salah Iya, landing. Iya iya. sih benar. Landingnya itu yang gue bilang cuma grand and pound dong yang agak ngeri kalau misalkan itu telak. lo sendiri 3 kali pukulan. bela diri paling safety menurut lo. MMA. Kan sama. Yang lawan dikit apa? Iya kan? Kan safety. Paling safety. Kita argumen kita sendiri pribadi, silakan teman-teman Zellwalkers atau netizen sanggah kita. Iya. Sanggah kita, argumen kita saat ini yang kita perdebatkan. Bela diri apa yang Bukan paling bela diri, safety? combat sport. Ya, combat sport apa yang paling safety, yang paling aman? Soalnya kan Menurut kalian? semua bela diri kan, bela diri kan ada ribuan. Iya. Yang banyak Jenis, maksudnya. ya. Yang combat Iya, combatnya, yang combat sport. sportnya. Iya, bela diri yang untuk pertandingannya. Kalau gue Gitu. sih, iya MMA itu udah paling safety sih. Safety kan? Yang profesional ya, profesional. Kayak Khabib kan dia bilang, ya dia sebisa mungkin menghindari mukul ke kepala lawan, ke area wajah lawan. Menghindari atau dia mau apa gimana? Submit dia. Habib. Iya Khabib. Habib kan dia kalau Dia di menghindari interview, mukul atau dia mau menghindari mukul gitu? menghindarin mukul. Dia nggak mau mukul ke area muka. Oh, dia Kalau nggak bisa- mau? Iya, kalau Oh. bisa dia menghindari untuk hajar muka lawannya gitu. Iya. Iya sih kalau makanya dia main ground kan. Apa ya, dia sehebat itu ya, kita malah setengah mati mau jatuhin orang, dia bisa nggak mukul kepala orang. Sekarang gitu. yang paling efektif kalau di jalanan. Gua Iya, combat Brazilian Jiu-Jitsu. Masa lu makan striking dulu. Iya. Pukul-pukul Kalau dulu. efektif kan? Paling. Brazilian Jiu-Jitsu. Iya. Udah itu bener. Paling efektif menurut gua ya di jalanan nih, kalau kepake di real life. Kalau kita katakanlah berkasus di jalanan. Yang paling efektif Brazilian Jiu-Jitsu menurut gua. Tanya lah kenapa? Ya, kenapa? Nggak, gue lagi mikir. Kok gua nggak nyari jawaban sendiri ya ini? Ngapain anjir lo Karena tinggal nanya ya. Dia mikir Salah. ya. Iya, gua- Ngapain? Iya ya, gue nanya dong. Gue Kenapa? nunggu udah mau jawab nih gitu. Iya, Kok dia nggak nanya-nanya? Gue mikir, kok dia bisa milih gitu? Gue mikir anjing. Bangsat. Kenapa gue harus mikirin hal ini? Tinggal Tanya, nanya. kenapa? Ah, itu dia. Sebentar gue minum dulu. Brandy match nih. Enggak, gue Dia pikir sendiri. soalnya sebelum gue nanya, gue selalu mencerna dulu. Kenapa dia bisa jawab gitu? Kenapa? Karena 90% pertarungan itu berakhir di bawah. Iya sih kalau berantem 90% pertarungan. 90%, jadi 10-nya kena knockout ya. Iya. Misalkan dia boxing dek knockout jatuh Iya. gitu ya. 90% pasti orang jatuh, berakhir di bawah pertarungan bergula. Pasti kan Iya. entah yang bisa bela diri maupun yang nggak bisa bela diri nih. Pasti jatuhnya ke bawah, men. Ya. Kalau gua nanya dong.
Belum selesai gue Oh iya, jelasin. iya. Terus ya terus. Kalau berakhir bawah, siapa yang bisa submit atau memfinish itu yang menang. Yang bisa mendominasi pertarungan di bawah itu yang menang. Oke. Kenapa gue milih Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Iya. Gitu karena dulu pada zaman dulu pas UFC kan semua bela diri tuh diadu tuh. Ya tahu. Ya kan? Silat enggak. Silat emang bisa nih. Bisa dong. Kan gue dari silat juga, Bro. Lanjut dulu. emang di silat tuh diajarin submission. Hah? Diajarin submission. Diajarin, Cuk. Wih, silat apa nih? Silat apa nih? Mantap Silat banget. ini silat kuncian. Ayo lo dari silat apa sih? Mong Lugai gua. Wah, Mong Lugai. Mong Lugai. Apaan tuh? Maung Lugai. Maung. Makanya makanannya telan dulu, Pak. Oh iya, itu dia. Lanjut tuh. Maung Lugai. Terus gimana? Iya, maksudnya di UFC sendiri itu kan diadu semua. itu sudah membuktikan semua bela diri itu diadu dengan backgroundnya masing-masing. Yang juara Brazilian Jiu-Jitsu, Pak. Yang juara. Terus Gracie, Pak. Iya, itu nggak bisa dihindari fakta. Iya kan? Padahal badannya kecil. Ada pegulat gak di situ? Ada. Kalau dia pernah ketemu pegulat gak? Ada, pernah. Lo cek deh. Nah, itu kelemahannya kalau di pegulat dia nggak bisa submit. Dia bisa maintain posisi. Iya. Tapi dia nggak bisa finish. Oh, jadi waktu si Gracie itu main, si pegulat juga ada juga di situ. Harusnya ada. Gue cek lagi. Iya. Yo, ya siapa tahu kan pegulat ngangkat suplek udah selesai hilang. Iya. Tapi nggak bisa ditampik juga, Pak. Untuk dapat yang 90% itu kan ada 10%, Pak. Nah, itu 10%-nya. 10%-nya diawalin ya dari kalau buat jalanan paling efektif boxing. Karena 10%-nya dimulai dari boxing. Ini nyernanya agak sulit nih. Iya kan? Kita untuk nah ini sebenarnya aku dapat cerita ini tuh dari Coach David Kraft. Jadi Coach David Kraft ini dia punya anak tuh. Iya. Dia udah sering berdebat argumen sama anaknya. Dan dia menjelaskan ke anaknya bahwa pertarungan itu 90% berakhir di bawah. Di bawah. Gitu. Jadi dia mau ngajarin anaknya Brazilian Jiu-Jitsu tuh. Iya. Tapi anaknya nggak mau nih. Iya, maunya striking. Anaknya dia mau belajar striking. Nah, si Coach David ini tanya, "Kenapa, Dek?" Ya kan untuk mencapai 90% itu kan harus 10% dulu ya. Ini cuma anak kecil doang yang bisa bikin orang tua kayak kita ini jadi lebih otaknya lebih nyambung. Dia untuk dapat 90% kan harus 10% dulu ya, memulainya. Iya. Makanya dia mau belajar betul masuk. Iya kan? Masuk. Gua mau muter-muter ini. Iya. Nah, jadi startnya itu kan 10% ya di atas dulu. Ya. Jadi kalau bela diri paling efektif di striking ya boxing. Iya, betul. Nah, gitu, Pak. Nah, kalau dari lo sendiri seni golok Indonesia. Paling efektif di jalan. Ini brand image juga nih. Paling efektif di jalan. Ini yang paling efektif di jalan. Cuma tau dong kan, nggak menyerang. Nggak bercanda. Iya bercanda. Kalau gua, nih ngeluarin golok tiba-tiba nih kenapa nih? nggak apa-apa. Gua seneng aja. Gua udah capek ngejelasin anjir. Iya. Gua seneng aja. Dipatahin sama golok dong. Jadi nggak berguna yang kita obrolin dari tadi. Nggak berguna ya. Ini cabur juga ini. Cabur tapi seni ya kan. Sama aja seni bela diri. Namanya seni bela diri. Seni bela diri senjata. Jadi dia ini spesialis pemain golok. Lu suka ngajarin bule-bule golok gue lihat tuh. Nah, kalau tadi gue jawab. Kalau gue MMA. Kenapa? Karena 90 dan 10 itu sama di situ. Ini dia MMA. Lu kalau udah mau belajar MMA udah ada di situ semua. 90 sama 10 udah dua-duanya gabung ya. Iya, itu yang sangat efektif di jalan. Ini kan lo sekarang udah main MMA, main striking walaupun prioritas MMA. Ini lo ngatur porsi latihannya seperti apa nih? Tergantung dari itu dia. Aduh. Itu pertanyaan good question. Untuk kalian semua ini good question. Ya dah. Ini membuat saya mikir, oke, ada jawabannya. Biasanya penawaran fight itu ada jeda waktu. Jangka waktunya. Ada jangka waktu. Jadi yang mana yang terlebih dahulu? Misalkan MMA yang ditawarin, gue latihan MMA. Kick striking ditawarin, gue latihan kick striking dalam
penawaran itu berlangsung gitu. Oke. Tetapi kalau no schedule, tidak ada jadwal nih, ya gue latihan semuanya. Oke. Jadi jadwalnya tetap di jadwal MMA dong berarti kalau latihan semua. Iya. Iya. Oke, masuk akal. Gila lu. Masuk akal. Gue bisa formal loh. Nah, lihat nih perkembangan combat sport ini bagus banget ya. Bagus Banget. Dan kesempatan yang lo punya saat ini jauh berbeda dengan kesempatan pada zaman gue dulu. Dulu nggak ada opsi men. Cuma Dulu satu adanya liga. dinosaurus. Punten, Mamang. Liganya cuma satu. Sekarang ada banyak liga, ada banyak pertandingan sampai ke pelosok ujung RT RW semua ada pertandingan. Bagus. Nah, lo sendiri ngelihat situasi saat ini di mata lo sendiri sebagai seorang fighter tuh gimana lo melihat peluang ini? Peluang ini sangat bagus ya. Istilahnya ini membuka lowongan pekerjaan. Mikir dia mikir gue tahu dia lagi mikir. Lowongan pekerjaan untuk para fighter, the real fighter. Gitu. Jadi yang kita lihat lu juga happy kan? Kita happy. Jadi semuanya happy. Dan paling penting ya sekarang fighter sekarang beberapa sekolah udah ada eskulnya loh. Bela diri combat sport ini ya kan? Itu sangat bagus sih, udah sampai orang udah bisa memikirkan namanya manfaatnya apa ini gitu. Ada yang mau jadi fighter, ada yang mau jadi untuk bela diri, ada yang untuk menjadi opsi untuk workout, olahraga, cari keringat. Jadi sangat bagus. Gue lebih tertarik tadi bisa membuka pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu lebih kena ya. Situ. Lebih kena ya. Emang fighter zaman dulu pekerjaannya gimana bro? Ya abis fight ngojek lanjut lagi gitu maksudnya. Ya kan ngomongin dulu kan. Masih ada kerja lain dia. Jadi fokusnya nggak ada di latihan. Kalau saat ini gue ngomong bukan sesuai dari pengalaman. Karena kan gue yang lo lihat, yang kan gue maksudnya lo lihat. Ini kan pendatang gue kan masih istilahnya yang datang di mana zaman udah ada wadah. Iya, wadah udah ada di mana-mana. Udah ada di mana-mana. Kalau gua pada zaman gua dulu tuh. Kalau beda sama zaman lu dulu ya. Lu tua ya? Umur lu berapa sih? Bro. Umur lu berapa? Tebak deh. Cari banyak banget tuh. Iya. Ya begitulah. Nah, dulu mungkin ada pekerjaan lain gitu. Kalau sekarang fighter-fighter zaman sekarang kalian nih bisa jadi fokus ya. Iya, dia bisa jadi yang dulu-dulu itu ada private, ngajar juga, fight juga, ada juga yang fight juga kerja lain juga. Misalkan nyupir lah atau misalkan kalau kerja itu 9 to 5 itu jarang gue lihat, nggak pernah sih gue lihat. Biasanya yang kerjanya yang fleksibel juga. Jadi fighter-fighter zaman dulu tuh serabutan lah ya. Ya itulah bahasanya serabutan. Bahasa kasarnya. Serabutan. Kalau zaman sekarang fokus ya. Bisa fokus. Soalnya tiap bulan tuh bisa fight loh. Bisa fight. Dan sekarang jualan sosial media juga. Link ke kan. internasional tuh enak banget, gampang banget. Endorse masuk, apa masuk kan, sponsor masuk gitu. Jadi lo dari fight aja udah bisa hidup ya. Udah. Nah ini yang menarik nih. Bisa hidup untuk party kan. Fight, party, repeat. Itu dia. Fight, party, repeat. Masih gue inget, tenang aja anak muda zaman sekarang. Tidak boleh party, tidak boleh. Jadi lo sendiri nih, ini hitung-hitungan kasar lo. Sebulan dari combat sport ini lo bisa ngasilin berapa? Kalau makin dalam nih, ini soalnya edukasi nih. Di fightnya atau di semuanya termasuk ngajar juga? Semuanya. Jadi lo kira-kira kasaran sebulan bisa dapat berapa? Soalnya gini Sun Gokong, kita harus luruskan ini nih. Kenapa? Biar generasi lo di bawah lo nih yang memang mau fokus ke combat sport bisa terbuka nih mindset mereka. Ada bayangan mereka, ada clue. Oh ketika gue fokus di industri fighter, gue sebulan bisa dapat sekian loh. Tapi kalau zaman dulu kan nggak. Aku selalu bilang ke generasi yang ya, lo kalau mau terjun di industri ini, lo harus punya side job yang udah settle, baru lo terjun di industri fighter. Kalau gue dulu edukasinya seperti itu nih. Nah tapi kan seiring berkembangnya zaman, ini kan udah berubah nih, iya kan? Nah saat ini kan era dimana combat sport udah menjamur di mana-mana.
Dan udah bisa tadi yang tadinya fighter jadi side job, sekarang udah jadi main job gitu. Pekerjaan utama fighter ini. Udah ada masa depannya nih. Nah, ini dari seorang Sun Gokong sendiri kalau bisa menjabarkan ke adik-adik yang di bawah nih yang mau berprofesi sebagai seorang fighter tuh seperti apa? Kasih bayangan ke mereka. Bayangannya kalau untuk di dunia fight ini gak jauh dari kalau dia mau jadi pelatih juga, ngajar juga gitu kan. Itu bisa lebih dari UMR. Misalkan lu fight dapat puluhan juta sekali fight. Lu bagi itu untuk per berapa bulan, tapi di dalam bulan itu lu ngajar juga private. Sekalinya private 10 kali bertemu 5 juta. Gitu. Gue nggak tahu ya pasaran di sini berapa, kalau di pasaran di Bali kan lumayan gede. Lahan gitu. basah Bali. Kan orang di sana buang duit begini. Maksudnya holiday dia mah buang duit. Fight party repeat. Kalau di Bali kan orang pada buang duit, udah pasti datang situ uang duit. Jadi 10 kali pertemuan bisa 5 juta, ada yang 6 juta, tergantung dianya gitu berapa gitu. Ini gue gara-gara cedera ini klien gue lempar-lemparin ini. Bagi-bagi rezeki. Iya, bagi-bagi rezeki. Bagus itu. Tapi masalahnya klien ntar mau balik ke lu lagi gak? Mau dong. Kan udah giring. Gak bercanda ya. Aduh, enggak, kalau yang itu pertama serius itu berarti. Udahlah, gak bisa bohong lah. Nah, terus ya gitu, hidup Pak, hidup. Apalagi di dunia combat sport ini yang dimana lu nggak ada tekanan. Lu mau kerja keras, ya hasilnya keras. Ya lu mau malas-malasan, hasilnya juga dapatnya malas. Lu kalau misalnya kalau lu mau gue mau latihan, besoknya gue abis latihan gue ngajar nih. Kerja keras. Uangnya jadi deres gitu. Apalagi lu main sosial media juga makin deres. Terus besar sponsor masuk. Kalau semakin kerja keras semakin gede gitu dapatnya. Tapi kalau lu malas-malesan cuma mengandalkan ya fight aja, ngapain sih membesarin nama atau ngapain gua ngejual fight gitu, urusan ini misalnya dia fight aja gitu ya dapatnya ya beli nasi warteg terus jadinya gitu istilahnya. Warteg juga enak juga sih. Dari tadi makan mulu ini anjing ngebayangin makan. Terus nah itu paling kalau menurut gua kayak gitu. Jadi di dunia fight ini sama di dunia ngajar ini itu sangat ditentukan dari diri sendiri gitu. Lu rutin mau fight bisa 2 bulan sekali. Tapi lu habis fight jangan kemana-mana. Lu kembali untuk latihan. Jangan bosan, jangan ini balik lagi, ada tawaran lagi masuk lagi. Itu bisa menutupi dalam setahun itu lu bisa ya bisa lu sesuai dari lu siapa gitu. Cukup lah untuk hidup lah ya. Untuk hidup cukup. Iya. Lebih dari cukup juga bisa sih. Nah, profesi ini tuh bisa buat jangka panjang gak sih? Jangka panjang enggak dong. Fight atau ngajar, kalau ngajar jangka panjang. Tapi kalau fight itu bisa tergantung ya. Ada yang 35 36 masih fight loh, kayak abang kita yang di MMA legend Anthony England kan, dia walaupun umurnya udah 30 berapa ke atas ya, tapi dia kalau ditawarin fight, dia sempat ngobrol sama gua, dia masih bisa mau fight loh. Jadi tergantung lagi ke orangnya. Tapi kalau untuk jangka panjang nggak akan mungkin lu umur 50 bakal fight sini kan. Masih fight gitu kan. 45 aja udah nggak mungkin gitu. Iya, Remy Sun Gokong kalau nggak jadi fighter lu mau jadi apa? Jadi terus sih. Jadi terus. Kalau gua nggak jadi fighter, gua jadi jadi aktor film laga. Itu dia. Oke. Itu dia. Oke, baru pertama kali nih gue denger itu. Semua fighter kutanya pasti kalau dia... misalkan nggak mungkin. Kalau gue udah bilang mungkin itu, kalau gue udah targetin kayak gini. Ini pertamanya berawal dari orang sekitar pesimis. Iya. Iya. Gue orangnya gue kejar-kejar. Gue bisa jadi kalau nggak jadi fighter ya. Aktor belum. Karena gue suka sekali namanya dunia fight, apalagi dunia keindahan gitu, kayak pukulan gini, action fight gitu lah, gue suka. Hampir 90% fighter yang duduk di sini, setiap gue tanya, lo kalau nggak mau jadi fighter jadi apa? Jadi apa ya? Blank. Karena apa? Kenapa gue No clue gitu. Iya.
Gua nggak hitung karena gua harus tarik dulu apa sih Mikir cita-cita ya, gua, mikir, mimpi gua yang iya. dulu. Bukan gua blank, tapi gua kembali lagi ke otak gua yang dulu. Callback dulu ya. Gua kalau waktu mau gua pernah bermimpi jadi apa sih gitu. Gitu. Jadi gua cuma bukan blank ini, gua mimpi untuk apa? Gua mau ngingat apa yang gua pernah pikirkan di dulu gitu. Dan ini yang jawaban yang pernah gua pikirkan dulu. Yang keluar ya. Keluar. Jadi aktor film laga. Iya. Oke, masih nyambung sama combat sport. Laga kan? Iya. Berarti action. Film action. Nggak bisa gue nangis. Aktor action. Nggak bisa nangis drama yang bisa masih. aja sih, bisa Kan aja. yang lain paling jadi pelatih. Jadi gak jauh-jauh dari combat sport juga. Combat. Jadi pelatih. Jadi apa ya? Pada bingung rata-rata gitu. Itu apa sih kira-kira yang menyebabkan para fighter itu kalau ditanya gitu no clue. Bingung gitu. Karena zona nyaman dia kali ya. Jadi ketika dia udah nggak ada opsi lain untuk jadi pekerja, dia cuma mengandalkan otot mungkin. Ini ngomongin yang kenapa ya? Nggak ada pilihan ya? Ya berarti tandanya dia nggak memikirkan nggak bisa apa-apa lagi selain berkelahi kan? Gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia jadi kayaknya inilah nggak tahu gue juga kalau jadi fighter gue jadi apa nggak tahu gua. Iya kan? Gue mau ngapain lagi? Nanti kalau tapi kalau lo ngobrol sama teman-teman fighter pernah sampai lo ngobrol di titik itu nggak nih? Lo kalau nggak jadi fighter jadi apa? Pernah nggak lo ngobrol sampai setitik ini? untuk saat ini sih gue di lingkungan yang punya mimpi semua. Mereka ada opsi semua. Untuk setelah sih kebanyakan. Setelah jadi fighter mau jadi apa gitu. Berarti fighter Gen Z saat ini dia mikirnya jangka panjang berarti. Ada yang mau buat camp, ada yang mau kan gue juga kan ya bisnis juga gitu. Jadi ada setelah jadi fighter jadi apa gitu. Iya. Jadi kalau gue lihat dari circle gue kebanyakan ada yang bilang mau jadi head coach, tapi dia punya gym sendiri. Terus ada juga yang jadi tetap coach, ada juga yang tetap mau jadi belum ada pikiran kemana-mana tapi istilahnya masih di lingkungan combat sport gitu. Jadi itu sih kalau setelah, tapi kalau ditanya lu kalau nggak jadi fighter jadi apa sih gitu nggak tahu, belum pernah nanya sih. Tapi kalau setelah udah banyak yang udah tahu apa aja. Coba ntar lo tanyain sama teman-teman lo deh. Tolong Baru kali ini. jangan di Bisa buka minum. iya susah ya, Gak susah bisa dia. buka minum dia. Fighter gak bisa buka minum loh. Iya tadi gua buka-buka keras juga ini. Thank you Untung lo bro. laki, kalau cewek udah kena sama gue. Bukain botol. Iya tangan kanan susah, tadi tangan kiri licin tuh. Padahal di sana ada cangkir tuh. Oh, habis sudah. Udah habis ya. Lu lihat tuh kuenya udah habis tuh. Udah Aja, ini punya. masih Iya nih. udah aman. Nah, terus itu. Ya gitu sih itu jawaban gua. Sebelum kita tutup, Oh siap. kita Sebelum mau tutup. reaction nih. Apa ya? Reaction fans lo maupun haters lo yang udah dikumpulin sama tim Zenwalk. Emang ada haters gua? Wis. Nih Ada langsung nih dari pertama, ini postingan lo yang ini nih, nah kan? Postingan lo ini, ntar gue bacain. Oh iya, bisa. Nih, dari Ronald Sihaan. Oh, si supir taksi. Tahu gua. Ronald Sihaan ya. Gua tunggu bacotmu di bulan 11 lagi. Gua samperin di mana Bion itu kan Bion di mana ada ini di tenis indoor ya. Gua samperin nanti tanggal 11 itu bulan 11 itu. Dari Bali gua terbang ini. Dari Aldi 2YYY. Apa? Gue respect sama Juang, tapi dia ada unsur kesengajaan ngelepas pelindung giginya. Seakan-akan mau menghentikan kebrutalan Sun Gokong. Wih, ini berarti fans lu nih. Kok udah banyak yang ngerti ya? Gue salut loh sama penonton. Biasanya tuh kalau yang kalah, wow gini kalah, lu kalah. Sekarang orang ngerti ya. Orang ngerti cara bermain, cara menilai gitu. Ngerti gak maksud gua? Tapi lo ngerasa si Juang itu sengaja ngelepas gamsilnya apa Lo nggak sengaja terlepas? Gue belum pukul aja udah ngeluarin. Lah ada videonya tuh dua kali yang video tertangkap itu. Pas gue mau mukul itu dia udah ngelepehin. Dia lagi nendang nih. Pas dia mau gue mau masuk, dia ngelepehin dulu baru gue kepukul sama gue pukul. Jadi posisi dia ngelepehin Motgard itu pas sebelum gue mukul. Terus yang kedua lagi yang ronde 2 kalau nggak satu lupa ronde 2 atau ronde 3 ya. Itu
yang paling gue pegang-pegang begini-begini gue gitu, ada tuh momen itu. Itu dia pas gue mau mukul dia itu udah ngelepehin, udah ngepeh mouthguardnya gitu atau apa gitu, udah lepeh dulu. Pokoknya terlihat itu dia ngelepehin terlebih dahulu gitu. Menurut lo dia ngelepas gamsilnya itu sengaja apa nggak sengaja? Ya kalau sengaja atau nggak sengaja bingung juga ya. Mungkin sengaja ada maksud juga mungkin. Gak mungkin sih dia alasan, dia kan pasti sparring. Gak mungkin dong sparring kalau dia udah dia udah lihat mouthguard dia sering lepas kan, kalau alasan mouthguardnya jelek atau apa gitu. Apalagi pertarungan profesional, harusnya kan mouthguardnya juga yang profesional dong. Kalau untuk itu kata gue sengaja, karena kalau nggak sengaja harusnya dia udah sadar sebelum itu, ngerti nggak? Mouthguard, kalau alasannya mouthguard nih, kan pas lagi sebelum fightnya pasti dia melalui sparring dulu lah, apa dulu kan. Jadi menurut lo sengaja ya? Sengaja. Oke. Gak terima. Hah? Rematch. Ini berikutnya dari Donat underscore menul 467. Lain kali kalau unggul poin jauh, main santai saja, nyet, biar nggak kecolongan. Kalau ronde 3 main santai udah unggul poin jauh itu. Semoga Beyond 6 ikut main lawan Malaysia. Nyet bener sih, jadi mau nyet dia. Kalau gua nggak begitu, artinya gua nggak belajar. Dan saatnya gua belajar. Kemarin belum belajar berarti? Bukan, bukan belajar juga. Belajar untuk lebih berhati-hati lagi gitu. Yang tadi gua ambil resiko tapi nggak hati-hati gitu. Biasa kan gua ambil resiko nih main nih. Tapi yang gue kurangin, yang kurang itu hati-hatinya. Nah sekarang gue akan lebih hati-hati lagi. Tenang aja itu, tenang aja, nggak bakal ada yang kedua lagi. Oke. Next dari Gunawan Gundul. Si Gundul. Kalah karena pakai rok aja ini. Next jangan pakai rok lagi. Apa rok apa? Lo dibilang pakai rok. Oh celana, Iya, celana kali. itu rok. Iya kayak rok celananya. Oh. Kata Gunawan Gundul lah ya. Duh. Bener aja lu, Dul. Kalau ada orangnya gue cengin di sini. Bentuknya itu bukan rok ya, itu celana fight, celana bertarung. Jenisnya memang kalau rok kan itu nyambung, ini kan ada 4 potong ke potong gitu. Kayak Jadi, Spartan gitu ya. Iya. Ya, kayak gladiator. Iya. Nah, celana, mungkin suruh lihat dulu celana gladiator tuh kayak gimana. Gue heran kenapa yang lu perhatikan celananya. Apa yang lu apa yang lu nafsuin? Lu mau gue pakai celana pendek gitu? Lu suka yang Asia begini gitu? Jadi lu nggak lihat celananya siapa si Juang gitu lawan gue gitu? Aduh, agak lain ini si Abdul. Gunawan Gundul. Aduh. Next. Kok Abdul sih? Berikutnya Bandit 9. Wak bangke, banyakin minum susu biar tulang gak rapuh, mukul sendiri tangan yang retak. Yang gue pukul Adudu baik. yang gue pukul Adudu siapa sih? Tadi itu gue bilang tadi itu lu lihat tuh Google lu Adudu. Yang gue pukul tuh Adudu. Ini bukan karena lawan gua tadi ini mah udah lewat, udah lama. Apa ini setelah fight ini kejadiannya gue mukul Adudu, kesel kan gue kalah, anjrit, anjing ada poster Adudu di tembok, posternya gue pukul patah, aduh salah. Berikutnya dari Zah 20. Cepet sembuh bang, mungkin di Beyond Madness lo cuma lagi apes aja bang, kan hari apes gak ada kalender. Pokoknya tetap semangat dan cepet sembuh ya bang. Terima kasih untuk siapa Muklis? Zah 20. Untuk Zah 20, terima kasih untuk supportnya. Saya akan kembali comeback dengan Iron Hand ini, Iron Hand. Kita sebut Iron Hand. Oke? Nanti gue bakal balik lebih strong lagi. Next dari ANDK underscore APRT susah banget nama sih. Iya nih, aduh. Rematch gak sih? Seru banget soalnya. Kayaknya lu gak perlu ngomong rematch, itu akan terjadi. Ini liga. Aduh, harus kalian ngerti ini liga. Jadi siapapun itu bisa terjadi. Bisa namanya trilogi, bisa namanya ketemu lagi, ini liga gitu. Jadi udah pasti. Next dari imai.inst. Mau kalah segimanapun, mau hancur segimanapun,
Bintang tetaplah bintang. Comeback strong Yermi. Wih shit, mantap kali. Cuman kecolongan aja kok, masih ada waktu di lain kesempatan untuk bangkit lagi. Gak sabar pengen lihat atraksinya lagi. Tadinya mau atraksi tuh di belakang bestek, nyamperin gua terima kan, bak gitu. Enggak bercanda ya. Nah berikutnya dari FLO, katanya mau merusakin mimpi, malah tidur dan mimpi buruk. Oh, itu bukan tidur. Itu sebutnya apa? Rehat gitu, rehat itu. Nanti gue bakal rusakin mimpi dia untuk jadi champion kan? Gitu, tenang aja. Nggak kan sekarang kan dia belum mengejar mimpi dia. Masih belum sesuai mimpi dia. Ya enggak? Ya kan? Oke, berikutnya dari Yudar. Gak ada power Sun Gokong. No mode guard, rahang kebuka, bebas gitu, nggak sampai KO. Loh, power ada. Yang gue pukul apa lagi? Aduh dulu lagi ini jadinya. Power ada. Cuma mungkin dia rahangnya lebih besar aja gitu daripada lengan gua gitu. Tapi benar itu fakta. Tapi dia udah knockdown, udah hilang itu sesaat itu. Yang di ronde 1 yang dia knockdown itu. Kan udah deng gitu, udah balance gitu. Tapi kan lu tahu nih kalau brain damage. Kalau misalkan blackout itu muncul karena dia di otaknya itu gerak shock gitu yang membuat dia hilang sesaat, dan dia juga hilang sesaat itu di ronde 1. Ada lagi? Berikutnya dari gua nih. Dari gua nih. Langsung dari hostnya. Langsung dari gua nih. Langsung dari hostnya. Ini kan lo pakai karakter bad guy. Ih, enggak. Ya kan? Good boy. Good boy ini yang good bilang guy, bad boy, pokoknya yang jahat-jahat lah karakter lo yang lo bangun nih. Gimiknya. Enggak, fitnah ini. Lo sendiri ini kan dengan kejadian seperti ini, apakah lo akan mempertahankan karakter lo sebagai bad guy atau bad boy ini? Apakah akan tetap lo pertahankan gitu? Pertahankan itu karena gue dibuat-buat kali ya. Enggak dibuat-buat gue ini. Oh. Apa adanya aja. Maksudnya apakah akan berubah jadi ntar tiba-tiba udah pencitraannya nggak bad guy lagi gitu? Lebih ke enggak, mas, misi mas, ntar lebih kayak gitu. Enggak kan sih kayak gitu. Makasih, ntar gitu. Gitu ya. Biasa aja sih, gue nggak ada mau berubah-ubah jadi sopan atau gimana. Kalau dia lawan gue ngapain sopan sama dia gitu. Maksudnya kalau misalnya sama orang tua ya sopan gitu kan. Sama orang yang lebih tua ya sopan, kayak masnya kan lebih tua dari saya. Ya saya sopan masih gitu. Gue masih muda. Ya kayak tadi kan masuk, iya mas ya. Saya podcast hari ini ya. Ya kan sopan gitu. Ya gitu, kalau sama orang tua ya harus ya jadi good boy. Tapi kalau ngapain gua melawan harus bang ya bang, nggak ada gua kayak gini aja. Apa adanya. Apapun yang terjadi itu bukan dibuat-buat, jadi nggak akan berubahnya itu. Kalau mungkin gue udah nambah tua mungkin ya udah punya anak ya, ucapan gue udah nggak dijaga dalam arti yang bahasa kasarnya dihilangin, udah nggak anjing-anjingan, monyet lah boleh lah ya, karena kan monyet lebih lucu kan gitu. Jadi itu aja sih, kalau masa enggak, malah anak gue cengin nanti kalau udah gede. Tidak ada pahlawan tanpa penjahat, itu gua. Ikutin terus podcast Zenbox. Ahoy!